Shalom, puji Tuhan, hari ini kita dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita. Bagi jemaat sekalian atau orang yang baru datang, silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sebelum kita memulai perayaan Natal pada hari ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami berdoa agar ibadah hari ini dapat mempermuliakan nama Tuhan, setiap acara dapat berlangsung dengan baik, jemaat dapat terberkati, nama Kristus dapat dipermuliakan, dan semuanya dapat melihat keindahan Injil dalam setiap apa yang kami lakukan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Wanin, Horas, Sugeng Rau, Tabea Waya. Selamat datang. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. This is the day. Kita mau sambut Yesus Sang Juru Selamat bagi kita. Amin. Sukacita Tuhan melimpah di tempat ini. Come on. Mari nyanyikan sama-sama saudara.
di bukit dan di mana jua siapkan di gunung lahirnya aman. Yang sayang Tuhan katakan say, God is so good. Amin saudara, come on. God is so good. Come on, come on. God is so good. He's so good to me. Kasih jempolnya untuk Tuhan say, God is so good. Yeah, God is so good. Say, God is so good. Is so good. Sekali lagi, sing, go tell it on the mountain. Say, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ, that Jesus Christ is born. Sekali lagi, that Jesus Christ is born. Yeah, Tuhan kita luar biasa nih. Come on. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yes God. Sebelum duduk katakan pada kanan kirimu, Tuhan Yesus lahir bagimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau lahir bagi setiap kami. Kau layak Tuhan, terima segala hormat pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat bagi Allah Bapa, hormat
pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami. Terima kasih Engkau sudah menebus setiap hidup kami. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami. Biarlah Injil Kristus itu benar-benar dinyatakan di tempat ini. Dan setiap kami melihat kemuliaan Allah yang besar itu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan seluruh kebenaran hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Allah berkata, amin. Puji Tuhan, saudara, silakan duduk. Haleluya. Silakan duduk. Kita kasih aplaus dulu untuk tim PAW yang sudah mengiringi kita dalam puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Coba sebelum saya menyampaikan firman Allah, coba kasih senyum dulu kiri kanannya. Walaupun giginya kuning tinggal 2 tidak apa-apa ya. Katakan selamat Natal gitu ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Haleluya. Tahun ini atau saat ini gereja kita memberikan tema untuk Natal kita adalah empty himself atau mengosongkan diri. Tapi biasanya saudara, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan. Bisa tolong dibantu? Ya. Menurut saudara, ya, setiap akhir tahun dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita pasti merayakan yang namanya Natal, ya. Setiap kita merayakan yang namanya Natal. Tapi begini, apa kalau saya mengajukan pertanyaan, apa yang saudara suka dari kata Natal ini? Ya. Kalau saudara renungkan, apa yang saudara suka dari kata Natal ini? Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran saudara ketika dengar kata Natal? Apakah karena kadonya? Atau apakah karena ada diskonnya? Atau karena ada makanannya? Oh iya, atau karena liburannya? Gitu ya. Ya. Siapa yang senang kado di sini? Setiap kita suka kado, ya. Satu kali seorang istri bangun pagi yang ngomong begini sama suaminya. Papa, tadi malam saya bermimpi. Mimpi kamu apa tadi malam? Tadi malam saya bermimpi kamu memberikan aku anting berlian. Kamu memberikan aku gelang berlian. Bahkan kamu memberikan aku kalung berlian. Menurut kamu kalau mimpi seperti itu artinya apa ya? Sebenarnya itu kode gitu ya. Sebenarnya kalau mimpi seperti itu artinya apa? Lalu suaminya bilang, tunggu hari Natal. Ya, tunggu hari Natal, nanti saya akan kasih kado buat kamu. Wah, sang istri dengan sukacita menantikan hari Natal itu. Pas tiba hari waktunya, dia lihat di kamarnya. Suaminya sudah memberikan kado buat sang istri. Wah, betapa sukacitanya sang istri ini. Ketika dia buka kadonya, ternyata suaminya memberikan dia sebuah buku dengan judul buku Bagaimana Menafsirkan Mimpi. Gitu. Ya. Seringkali kita suka yang begitu. Gitu. Atau bagaimana? Apakah makna Natal bagi kita? Apakah sebuah pesta, sebuah sukacita? Tapi saya mau bilang begini, bagaimana jika Natal itu berbicara tentang duka cita? Bagaimana jika Natal itu berbicara tentang duka cita? Ketika Allah harus kehilangan anaknya. Dan orang-orang Israel waktu datang, Herodes dengar dari orang Majus.
ada raja. Mungkin kalau diukur dari waktu, sekarang dia sudah kurang lebih 2 tahun nih. Jadi begini, Herodes bilang, kamu binasakan semua anak-anak yang di bawah 2 tahun itu. Ada duka cita, ada orang-orang tua yang kehilangan anak karena Natal. Bahkan mungkin kalau saya bilang, kalau Natal itu berbicara tentang kesunyian, berbicara tentang kehilangan, berbicara tentang perendahan diri, berbicara tentang pengosongan, masihkah kita mau merayakan Natal? Masihkah saya dan saudara punya kegahiran yang sama untuk kita merayakan Natal? Mari bersama-sama kita akan belajar malam hari ini. Kita buka firman Allah dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Ya. Yang rindu mendapatkan kado baca ayat 5. Yang gak mau kado baca ayat 6. Gitu ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat berikutnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, haleluya, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mungkin bagi banyak orang, ayat yang kita baca ini, Pastor, seharusnya ayat ini lebih cocok waktu kita Paskah. Tetapi inilah permulaan Natal sebenarnya. Ya, permulaan Natal ketika apa? Allah di dalam diri Yesus Kristus, dia mau mengosongkan dirinya. Mungkin saudara tanya, apa maknanya? Saya ceritakan sedikit dulu konteks jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini punya persoalan sebenarnya. Selain mereka lagi berhadapan dengan ajaran sesat, dari luar ada pergumulan mereka dari dalam gereja tentang apa? Tentang kesatuan jemaat. Ya. Ada satu dengan yang lain yang suka berselisih. Ya. Biasa kalau Natal itu, kalau jadi panitia ada beda-beda pendapat. Ya. Ada sedikit masalah, akhirnya mereka sudah tidak mau tegur sapa. Ya. Ini persoalan yang ada di jemaat Filipi. Mungkin ya, saya suka kasih ilustrasi ini ya. Ada satu gereja yang sudah tidak mau bikin Natal sampai hari ini, cuma masalah beda pendapat. Ya, kelompok ini maunya Natal kita bawa kue lapis. Yang di sini maunya kue orang Manado, namanya panada. Cuma karena lapis dan panada, mereka nggak bisa ketemu di Natal. Mendingan kita nggak usah bikin Natal. Ya. Padahal lumayan kan kalau ada lapis sama panada. Pulang dengan sukacita dan kenyang juga, haleluya. Tapi ini yang menjadi persoalan. Ada sedikit pertentangan, ada percekcokan sehingga kurang kesehatian dalam jemaat Tuhan. Sampai Paulus bilang begini, ingat loh, kita semua ini sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita yang disebut orang percaya, kita semua ini sudah di dalam Kristus. Dan aminnya gak ada. Oh, ada banyak ya. Kita semua sudah di dalam Kristus. Seharusnya kita yang sudah mengalami Kristus, itu yang menggerakkan kita untuk kita bisa bersehati, satu dalam roh, seia sepikir di dalam, kita membangun jemaat, melayani Tuhan. Amin. Tapi ada persoalan, sampai Paulus bilang begini, oke, hendaklah kamu dalam hidup bersama. Dia kasih contoh apa? Walaupun ayat 6, firman Allah bilang ini, walaupun dalam terjemahan bahasa aslinya seharusnya ada kata ini. Walaupun terus menerus dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini ayat yang paling banyak diserang oleh orang-orang luar tentang kekristenan. Allah mengosongkan diri, dia jadi manusia. Berarti dia bukan Allah lagi. Tapi ayat ini tidak punya makna begitu sebenarnya. Tapi lagi menunjukkan, walaupun Yesus dalam keadaannya sebagai Allah, dia memilih untuk menjadi hamba dan menjadi seorang manusia. Ini isi akan khotbah hari ini. Apa maknanya mengosongkan diri? Yang pertama adalah menjadi hamba. Secara struktur bahasa Yunani, ini langsung dibentuk, yaitu sebenarnya ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, yaitu apa? Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mungkin bagi saya dan saudara, seorang hamba hari ini hanya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita balik ke zaman itu, justru seorang hamba adalah posisi atau status terendah dalam kedudukan manusia zaman itu. Tapi Yesus mau ambil posisi itu. Yesus mengambil posisi terendah, yaitu hamba. Dia memilih rupa seorang hamba daripada dia memilih rupa Tuhan. Hamba zaman itu, saudara, tidak punya nilai. Sekarang yang lagi viral, tahu? Ada orang yang pikul teh. Tiba-tiba ada seseorang yang merendahkan. Bahkan ada orang yang bilang bahwa ini rakyat jelata. Tapi begini saya mau bilang kepada saudara. Natal dimulai dengan ini. Pribadi yang agung, pribadi yang mulia, tapi dia mau mengambil posisi paling terendah dalam status manusia. Yaitu seorang hamba. Dengan kata lain, dia mau cerita tentang apa? Dia mau melayani saya dan saudara. Di mana dia buktikan itu? Di atas kayu salib. Sebentar saya akan jelaskan itu. Seorang hamba, saudara, tidak pernah dinyanyikan begini. Ya, kalau zaman itu, kalau zaman sekarang kita enak, anak-anak sudah punya YouTube ya. Baby shark, baby. Ayo Yesus, baby shark. Nggak ada seorang hamba gitu. Ya, kita memperkenalkan keluarga hiu sama anak-anak gitu ya. Ya, atau atau seorang hamba dia tahu lagu ini. Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth. Kata ya. Biasanya ibu-ibu yang lebih hafal dari bapak-bapak. Kelihatan yang suka jaga anaknya bagaimana gitu ya. Tapi ini saya mau bilang, Yesus mengambil posisi itu. Bahkan dia tidak lahir di rumah sakit yang terbaik, tapi dia harus hadir di tengah-tengah palungan itu. Dia bau kandang, dia bau binatang. Tapi itu posisi hamba. Tapi saya mau bilang begini kepada saudara. Bukannya datang ke bumi untuk menuntut orang lain melayaninya. Tapi Yesus mengosongkan dirinya. Ini bukan berarti bahwa Yesus berhenti menjadi Tuhan. Tapi daripada dia datang pertama kali sebagai seorang raja. Yang ingin menunjukkan otoritasnya. Tapi dia datang apa? Untuk melayani. Dan bukan untuk dilayani. Firman Allah berkata begini. Ayat yang terkenal ini. Karena anak manusia juga datang. Ini berita Natal. Dia datang. Bukan untuk apa? Dilayani. Tapi untuk apa? Untuk melayani. Kristus ingin supaya jemaat Tuhan, Paulus menyadarkan mereka, apa yang sudah Kristus kerjakan itu yang seharusnya bisa menggerakkan kita, bisa mendorong kita untuk kita bisa belajar apa? Merendahkan hati. Aminnya agak kurang. Di Filipi pasal 2 ayat 3b sampai 4 Paulus bilang begini kepada jemaat. Sebaliknya dia bilang, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi apa? Kepentingan orang lain juga. Paulus lagi bilang begini, jemaat Tuhan, saya dan saudara, orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, apa yang sudah Kristus lakukan, itu yang saya bilang tadi, harus menggerakkan kita untuk kita belajar untuk apa? Mengutamakan kepentingan orang lain lebih utama dari kepentingan saya. Dan ini memang gak mudah. Saya baru alami kemarin sama istri saya. Gak mudah gitu ya. Sebagai seorang suami harus tunjukkan, saya punya otoritas di keluarga. Kamu harus hormati Arthur ya. Sudah Arthur, pastor, gembala lagi. Wah, sudah kelihatan sombongnya ya. Tapi puji Tuhannya, Kristus kembali mengingatkan. Injil kembali mengingatkan saya. Kamu lupa ya, apa yang Kristus sudah lakukan. Seharusnya dia mulia, dia tinggi, tapi dia mau merendahkan hati untuk menyelamatkan diri. Istri saya nangis di meja makan. Cuma karena satu perkataan yang sebenarnya sederhana. Tapi dia bisa menangis di meja makan. Sampai saya sudah gak bisa makan. Tapi dia bilang, tenang Pak, tenang. Makan aja dulu sampai habis, baru saya obat. Ketika dia cerita apa yang menjadi unek-uneknya, di situ saya bilang sama dia, saya minta maaf. Kalau egonya saya, tunduk sama saya. Hormat. Biarkan air mata itu menjadi mutiara. Saya bawa ke kirbatnya Tuhan. Enggak ya? Tapi saya belajar. Injil mengingatkan saya, menyadarkan saya. Bahwa apa? Kita tidak bisa memandang rendah orang lain hanya karena dia punya status sosial, suku agama yang berbeda dengan saya. Kita tidak membangun keberhargaan kita dengan apa? Dengan popularitas, dengan kekayaan kita. Sampai kita berpikir, aku lebih kaya dari kamu, aku lebih populer dari kamu, maka kamu harus menghormati saya. Kalau lewat saya hormat ya. Hormat misi. Sampai ujung masih terus. Tapi sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, Kristus mengajarkan kepada kita. Kita pun berani harus apa? Kehilangan. Saya suka tanya begini, apakah saya dan saudara, kita rela menjadi tidak berharga demi kepentingan orang lain? Pastor, dia yang salah. Dia dong yang harus minta maaf. Tapi kalau kita sadar bahwa Kristus sudah lebih dulu mengampuni kita dan kita sudah di dalam Kristus, justru ketika apa? Kita menjadi tidak berharga, kita pun rela ingin mengosongkan diri, maka kita pun apa? Mau untuk mengampuni. Haleluya. Ada yang duduk sama suami istri? Coba peluk dulu istrinya gitu ya. Ma, aku sayang kamu sampai selama-lamanya. Pak, gitu. Dicium-cium di rumah aja ya. Apakah ketika kita salah, kita mau dikoreksi? Dan kita bahkan mau mengakui kesalahan kita. Sama bilang. Tolong dibantu saya. Yesus yang sangat berharga. Tapi dia apa? Dia mau mengosongkan diri untuk apa? Menjadi sangat tidak berharga. Yang berharga menjadi sangat tidak berharga. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa, yang tidak ada harganya, menjadi sangat berharga di dalam Kristus. Haleluya. Yesus yang sangat berharga mau menjadi tidak berharga bagi hanya untuk apa? Saya dan saudara. Orang-orang yang saya tidak berharga karena dosa, yang tidak mampu kita selesaikan itu. Tapi Yesus mau menjadi itu supaya apa? Kita bisa berharga di dalam Kristus. Haleluya. Yang kedua. Bukan pilih nomor 2 tapi yang kedua. Selain menjadi hamba, Alkitab itu langsung bilang begini. Bahwa dia memilih posisi, dia mengambil, dia menambahkan kepada dirinya keadaannya sebagai apa? Manusia.
Yesus mengambil keterbatasan tubuh manusia. Padahal dia kekal. Dia tidak terbatas. Tapi Yesus masuk ke bumi sebagai seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya, yaitu Maria. Dia mau mengambil tubuh itu. Ini berkaitan dengan karya keselamatan sebenarnya. Mengapa Yesus harus menjadi manusia? Kita tahu bahwa semua manusia di muka bumi ini adalah manusia yang berdosa. Dan saya dan saudara sebagai orang berdosa. Mungkin saudara pikir, Arthur, saya orang yang baik. Dari kecil membenci tidak pernah. Marah apalagi. Cemburu apalagi. Pokoknya saya nggak pernah melakukan dosa. Tapi coba selidiki. Coba lihat hati kita. Alkitab sudah bilang bahwa hati kita ini licik dan jahat. Mungkin dalam pikiran kita tanpa sadar kita semua membenci orang, kita bisa mengutuk orang. Tetapi semua manusia yang berdosa ini, saya dan saudara tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari hukuman dosa. Tidak ada manusia. Karena semua manusia sudah berdosa. Sebagai Allah yang adil, Allah harus menghukum dosa. Dia murkai manusia yang berdosa itu seharusnya. Tapi puji Tuhannya, Allah yang saya dan saudara percayai adalah Allah yang kasih. Dia tidak mau kita dihukum. Tapi harus ada yang menggantikan saya dan saudara. Masalahnya, semua kita berdosa. Dan yang harus menjadi korban itu harus manusia yang tidak berdosa. Di surga ada Tuhan yang tidak berdosa. Tapi dia mau mengosongkan dirinya. Menjadi manusia. Pengganti saya dan saudara. Supaya kita yang berdosa ini, ketika kita berhadapan dengan Allah Bapa, Allah Bapa melihat Kristus dan kita dianggap sudah dibenarkan. Saya mau bilang begini, bahwa Kristus tidak hanya berhenti sampai menjadi hamba dan manusia, tapi dia turun lebih rendah lagi. Dia merengkuh kematian yang paling hina dan menyakitkan, yaitu apa? Kematian di atas kayu salib. Tidak ada kematian yang paling hina, yang paling menyakitkan zaman itu sampai hari ini. Kalau kematian di atas kayu salib, benar-benar dipermalukan, benar-benar dihina di sana. Dilecehkan di sana. Kalau saudara berkata hari ini, Arthur, kamu gak tahu aja posisi saya hari ini. Tapi saya mau bilang, Yesus Kristus ketika dia mengosongkan diri menjadi manusia, dia sudah tahu tujuannya, dia harus mati bagi saya dan saudara. Dan dia merengkuh semua apa yang pernah kita gumuli. Itu yang Kristus lakukan. Kristus menjadi hamba untuk merengkuh kematian yang paling merendahkan dan menyakitkan. Dan dia lakukan itu untuk setiap kita. Tapi seringkali begini masalahnya. Seringkali kita ini mati-matian untuk membuktikan bahwa diri kita bernilai. Tapi justru Yesus yang ternilai rela mati bagi kita yang tak ternilai. Satu kali ada seorang anak. Dia berdoa, dia ingin minta kado sama mamanya. Mamanya bilang, kamu berdoa sama Tuhan Yesus. Ya. Waktu dia datang berdoa sama Tuhan Yesus, dia ragu. Yesus, aku kan sudah dengar-dengaran sepanjang tahun ini. Aku mau kado dong. Tapi ketika dia berpikir, jangan-jangan Yesus gak jawab doa saya nih. Yesus gak jawab doa saya. Akhirnya dia bilang lagi, dia berdoa, Tuhan Yesus, kan tahun ini sudah banyak sekali perbuatan baik yang saya lakukan. Saya sudah pernah menolong teman saya. Dia sudah mulai bilang, saya tidak pernah nyontek. Ya, saya
kado ya, tahun ini ya. Tapi ketika dia merenungkan, ya kayaknya Tuhan Yesus gak bisa akan jawab doa saya. Merasa diri bernilai, merasa diri baik. Dia gak yakin. Dia ingat di rumah temannya. Ya, di rumah temannya, maaf saya saudara, mungkin ada saudara-saudara Katolik yang hadir juga di tempat ini. Dia ingat teman dia punya patung Bunda Maria. Wah, dia mikir boleh juga. Dia bilang sama temannya, aku pinjam dulu ya. Aku pinjam dulu ya patung Bunda Maria ini. Aku bawa pulang ke rumah. Ya bawa cepat pulang ke rumah. Dia berdoa lagi. Tuhan Yesus, kayaknya sepertinya kamu harus jawab doa saya kali ini. Kalau enggak, ibu kamu saya enggak kembalikan. Kita mencoba segala usaha kita manusia. Supaya membuktikan kita baik, kita bernilai. Bahkan sampai kita ancam-ancam Tuhan. Tapi justru di Natal ini seharusnya menyadarkan kita bahwa Yesus yang tak ternilai rela mati bagi kita yang tidak ternilai. Ya, saya tutup bagian-bagian ini. Natal mengingatkan bahwa apa? Yesus Kristus yang bernilai rela menjadi tak bernilai supaya kita yang tak bernilai memiliki nilai di hadapan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Bahkan Natal mengingatkan saya dan saudara bahwa Yesus Kristus yang berkuasa itu rela menjadi tidak berdaya. Supaya apa? Kita yang tak berdaya ini, saya dan saudara yang tak berdaya ini. Yang tak berdaya mengatasi dosa, dapat dimampukan di dalam Kristus. Bahkan Natal mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus yang kekal itu, dia rela menjadi manusia. Bahkan dia mengambil posisi yang terendah dalam status sosial manusia, seorang hamba. Supaya kita manusia yang mestinya mati, justru apa? Kita beroleh hidup kekal. Amin. Saya tutup dengan ayat ini. Ayat yang terkenal, yang kita sudah hafal sama-sama. Firman Allah berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau hari ini kita merasa kurang dikasihi, kita merasa mungkin tidak dikasihi, saya mau bilang begini, ingat, kasih Allah yang begitu besar sudah dia berikan bagi kita di dalam Yesus Kristus yang sudah mengosongkan dirinya. Natal menyadarkan kita bahwa bukan kita yang memberi kepada Allah. Kita bawa kado kepada Tuhan, tidak. Tapi Natal menyadarkan kita, Allah lah yang memberi dirinya kepada kita. Banyak orang, banyak agama mungkin berkata, kamu harus berbuat ini, berbuat itu, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kapan kita tahu perbuatan baik itu sudah benar? Perbuatan baik kita seperti kain kotor. Usaha kita semua manusia sia-sia. Tapi ada satu pribadi, dia yang kekal itu, dia yang berharga, yang mulia, yang tak ternilai itu. Dia mau datang kepada setiap saya. Arthur, Harry, Dedi, Niko, Kopendi, ini orang-orang yang saya kenal. Levi. Tapi kita menerima panggilan itu. Kita bisa ada hari ini, saya mau bilang. Itu karena apa yang Yesus sudah kerjakan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kalau malam hari ini ada dari setiap kita yang datang mungkin, aku gak tahu aku menjadi apa tahun depan. Bahkan ada mungkin saudara yang berkata,
Aku menjadi pribadi yang kurang dikasihi lagi di dalam keluarga. Atau mungkin hari ini, saudara bukan datang kebetulan di tempat ini, tapi saudara pernah ada di posisi yang menganggap, saya sudah baik, saya sudah benar. Bahkan saudara mungkin ada hidup dalam kesombongan. Tapi kita belajar kepada Yesus. Dia sudah mengosongkan diri. Dia mengambil posisi yang terendah. Kalau kita mungkin hari ini sulit untuk mengampuni, sulit untuk mengasihi, mari lihat bahwa sudah ada Kristus yang sudah lebih dulu memampukan kita untuk mengampuni, untuk bisa mengasihi orang lain. Haleluya. Mari bersama-sama kita merenung. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal setiap hati kami. Engkau yang tahu setiap kerinduan kami. Engkau yang tahu setiap posisi kami hari ini. Mungkin hari ini kami mungkin ada di posisi yang paling dalam hidup kami. Posisi terendah dari kehidupan kami. Tapi kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang sudah memberi hidupnya bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua. Ampuni setiap kesombongan kami. Kalau hari ini kami masih hidup di dalam kepahitan, berdoa ya Tuhan, ampuni kami, lepaskan kami dari kepahitan. Biar kasih-Mu yang mendorong dan mengubahkan kami, dan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Meninggalkan kebesaran-Mu, melepaskan semua kemuliaan-Mu, merendahkan diri, mengosongkan diri, mengenakan rupa insan manusia. Yesus, Yesus, pikul dosaku. Yesus, Yesus, Kau akan ku mengerti
cintamu menanggung derita, menggantikanku dirimu sendiri engkau korbankan. Betapa ku berharga di matamu Tuhan. Tanpamu ku binasa, takkan mengenal Bapa. Dari dunia kau angkatku masuk kerajaanmu. Besar kasih-Mu Bapa, ku ingat selamanya. Kau berikan kesayanganmu untuk hidup kekalku. Tanpamu ku binasa, takkan mengenal Bapa. Dari dunia kau angkatku masuk kerajaanmu. Besar kasih-Mu Bapa, ku ingat selamanya. Kau berikan kesayanganmu untuk hidup denganku, untuk hidup denganku, untuk hidup kekalku. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soft air is full, a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, here's the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine.
Kini saatnya kita memasuki prosesi candlelight. Saya mengundang untuk Pastor Arthur Manaroinsong selaku gembala dari GBI Faith Unlimited beserta istri untuk maju ke depan. Saya mengundang Pastor Hendrawan Sudarpo selaku tim pastoral dari GBI Faith Unlimited beserta istri beserta Ibu Lili Suryani untuk maju ke depan. Saya mengundang Pastor Jeremia Samuel Elwanda selaku tim pastoral dari GBI Faith Unlimited beserta istri untuk maju ke depan. Saya mengundang Bapak Yu Alvin selaku Ketua Panitia Natal GBI Faith Unlimited beserta istri untuk maju ke depan. Saya mengundang Pastor Semi Mandik selaku pendeta pembina dari GBI Faith Unlimited beserta istri untuk maju ke depan. Saya mengundang Pastor Daud Handoko selaku Ketua Perwil 6 Banten beserta istri untuk maju ke depan. Selanjutnya saya juga mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan boleh untuk menyalakan flashlight HP dan kita akan bersama-sama kembali menyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Only the world can sin and there are pining till He appear and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary one rejoices, for yonder grace, a new and glorious morn. Fall on your knees, or hears the angel voices. A night divine, oh night when Christ was born. A night divine, oh night divine. Fall on your knees, or hears the angel voices. A night divine, oh night when Christ was born. A night divine, oh night divine, a night Malam hari ini setiap boleh kita ajukan sebuah pertanyaan dalam perenungan kita malam hari ini.
Apa yang berubah dari setiap kita, setiap Natal? Apa yang kita rindukan kita alami bersama Tuhan di hari Natal ini? Bahkan apa yang kita rindukan keluarga kita alami di Natal ini. Kalau ada yang saudara ingin didoakan, mendoakan hal itu, saya berikan waktu beberapa menit ke depan. Saudara menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terus nyatakan kehendak-Mu bagi setiap hidup kami. Bahwa kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami. Tolong kami. Kau melihat setiap hati kami. Tuhan, kami datang dengan kehancuran hati kepada-Mu. Kami datang dengan kerapuhan kami kepada-Mu. Kami mengakui setiap kegagalan kami. Kami mengakui setiap kejatuhan kami kepada-Mu. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengosongkan diri-Mu, mengambil posisi yang terendah itu, yang tidak berharga itu, untuk membuat setiap kami yang ada malam hari ini memiliki hidup yang berharga di dalam Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan secara pribadi yang kami rindukan di dalam keluarga kami Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan dicurahkan bagi setiap hidup kami dan keluarga kami. Dan kami rindu setiap hari, kami rindu mengalami Tuhan secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan di Natal ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Selamat dunia di kandang yang hina, dari surga turun ke dunia, selamatkan umatnya. Lahir juru selamat dunia di kandang yang hina, dari surga turun ke dunia, selamatkan umatnya. Oh, heranlah anugerahnya, kasih Yesus bagiku. Cintanya, anugerahnya, menjamah
sempurna bagiku, sempurna bagiku. Shalom, mari kita simak bersama Christmas Insight berikut ini. Gereja mengucapkan selamat datang bagi setiap jemaat yang baru pertama kali bergabung di ibadah GBI Faith Unlimited Gading Serpong. Kami rindu untuk mengenal Anda lebih dekat. Silakan mengisi data diri via Google Form dengan scan QR Code yang tertera di layar, atau Anda bisa mengisi form yang tersedia di foyer ruangan yang akan dibantu oleh tim Asyir. Mari hadiri ibadah raya di hari Minggu besok 8 Desember 2024 pukul 10 pagi di Hotel Episode Gading Serpong, Ruang Tekukur, lantai 15. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Luli Margareta Pangemanan dengan tema Hadiah Itu Kasih. Untuk informasi lebih lanjut, silakan tanyakan kepada tim Asyir yang bertugas. Ibadah sekolah minggu Unlimited Kids juga akan diadakan di hari Minggu besok pukul 10 pagi dengan tema Aku Punya Allah Yang Kuat.
Mari ajak anak-anak Anda untuk mengenal Tuhan lebih lagi dengan beribadah di Unlimited Kids. KOI atau Key of Intimacy adalah komunitas sel gereja ini. Mari bergabung dalam KOI yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Lokasi KOI setiap minggunya akan diinformasikan lebih lanjut. GBI Faith Unlimited tidak mengedarkan kantong persembahan. Jemaat dapat memberi persembahan dengan menggunakan amplop yang telah dibagikan oleh Asyar dan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia di depan ruangan ibadah ini. Jemaat juga dapat memberi persembahan via transfer ke rekening BCA 21492567789 atau via scan kris yang tertera pada layar atau pada amplop yang dibagikan. Sekian Christmas Insight kali ini. This is our church. This is our home. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. God sent His Son, He's the Savior of the world. And now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world. And now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. God gave me Jesus, fa la 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 la. God gave me Jesus, fa la 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 la. God gave me Jesus, fa la 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 la. God gave me Jesus, fa la 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 la. Jesus is the reason we celebrate. Let's clap our hands and give Him praise. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Jesus is the reason we celebrate. Let's stomp our feet and give Him praise. Stomp, stomp, stomp. Stomp, stomp, stomp. 1, 2, 3. God gave me Jesus, fa la 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 la.
lagi shalom. Oke, saya mewakili gereja menyambut setiap sidang jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali mungkin beribadah bersama kami di GBI Fund. Selamat datang. Bapak Ibu kalau belum punya gereja lokal, tempat beribadah tetap setiap minggunya, kami terbuka. Kalau Bapak Ibu mau bersama dengan kami bertumbuh dalam firman, dalam pengenalan akan Tuhan, semakin disempurnakan, biar kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran Injil. Dan juga pastikan bagi sidang jemaat yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami, setelah ibadah selesai di depan ada usher yang akan membagikan form, boleh diisi untuk data diri. Nanti form itu bisa ditukarkan, ada nyebutnya apa ini, merchandise atau ya semacam souvenir, tote bag, bisa Bapak Ibu dapatkan sebagai ucapan terima kasih kami sudah datang, sudah hadir, dan sudah juga mengisi informasi untuk data dirinya. Kemudian besok kita ada ibadah raya. Tempatnya tidak di sini Bapak Ibu. Jadi ini kita special case, special event. Kita menggunakan tempat ini. Kita beribadah setiap minggunya itu di Hotel Episode. Jadi kalau Bapak tahu di seberang sana ada Hotel Episode. Nah, kita biasa ibadah setiap hari minggunya pukul 10 di Hotel Episode, lantai 15, ruang Tekukur. Jadi sekali lagi diinformasikan kalau besok mau sama-sama bergabung beribadah lagi bersama kami di GBI Fund, bukan di sini tempatnya. Kalau besok datang ke sini sepi, nggak ada siapa-siapa. Jadi kami beribadah di Hotel Episode, lantai 15, ruang Tekukur. Nah, khusus bagi pengendara mobil ladies atau pengendara wanita ataupun orang tua yang sudah lansia, kami sediakan parkir khusus ada di basement. Jadi nggak usah muter parkir building berkali-kali, cukup turun satu kali, sampaikan saja waktu masuk lobi setelah security check, sampaikan kepada security yang ada di lobi bahwa tamu dari gereja mau beribadah, nanti akan diberikan akses untuk turun ke basement. Jadi sekali lagi buat ladies driver dan juga elderly yang mengendarai kendaraan pribadi boleh mendapatkan akses untuk beribadah, parkir di basement. Itu yang pertama. Yang kemudian besok kita akan dilayani oleh Pastor Ruli dengan tema hadiah adalah sukacita. Hadiah itu kasih. Oke, kasih dulu ya sebelum sukacita. Jadi besok akan dilayani oleh Pastor Ruli pukul 10 pagi dan dengan tema tadi hadiah adalah kasih. Hadiah itu sukacita. Sorry ya Bapak Ibu. Nervous saya banyak soalnya. Oke, kemudian berikutnya lagi gereja tidak melakukan liturgi mengkolek persembahan. Bapak Ibu kalau rindu untuk memberi persembahan, ada amplop yang bisa digunakan yang ada di kursi. Amplop itu kalau memang mau diberikan secara manual setelah ibadah selesai, di depan ada kotak yang tersedia baik di pintu kiri maupun di pintu kanan. Bapak Ibu bisa masukkan amplopnya di tempat itu, di kotak itu. Atau kemudian yang mau memberikan secara transfer juga ada nomor rekening di amplop tersedia. Dan juga kalau mau scan menggunakan digital payment, itu bisa scan QR yang ada di amplop dan kemudian memberikan persembahan melalui payment digital itu. Kemudian informasi berikutnya adalah tadi waktu hadir kan sudah dibagikan kupon sama Asyir ya. Yang sebelah kiri tulisannya snacks box, yang sebelah kanan tulisannya souvenir. Nah, untuk snack dan souvenir ini nanti setelah ibadah bisa ditukarkan dengan Asyir yang ada di depan. Nah, informasinya adalah gini, snack box semua akan menerima, tapi untuk souvenir itu satu keluarga satu. Jadi yang mungkin datang suami istri satu, suami istri anak dua satu, ya kan, dan seterusnya. Tapi kalau memang yang masih single, kalian dapat satu masing-masing. Jadi snack box pasti dapat semua, untuk souvenir satu keluarga satu. Kemudian udah saya rasa untuk informasi umum pada hari Natal ini, hari Natal yang luar biasa diberkati, dan saya mengundang Pastor Semi boleh menutup kita dalam doa dan juga memberkati kita untuk ibadah Natal yang sudah diselenggarakan untuk kemuliaan Tuhan. Silakan Pastor. Saya undang kita bangkit berdiri. Pastor Arthur, Desire, saya sama istri atas nama
gereja partner kalian di sini di Home Church, kami mengucapkan selamat Natal ya. Juga untuk seluruh tim pastoral, leader, semua kita, walaupun masih tanggal 7 nih, tapi suasananya udah suasana Natal. Selamat Natal semua. Tapi yang terpenting, Kristus hadir dalam hidup saudara, hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang telah memberi teladan buat kami, agar kami semua belajar dari apa yang Engkau hidupi. Engkau Allah yang mengosongkan diri, supaya kami boleh datang kepadamu. Hari ini kami mau belajar Tuhan, biar kami boleh makin menjadi hamba-Nya Tuhan. Kami boleh makin serupa segambar dengan Engkau. Dan Injil-Mu menjadi yang paling berharga dalam kehidupan kami. Kami telah selesai dengan ibadah kami, tapi biar kami akan kembali ke dalam ibadah kami yang sejati, di mana kami menghidupi Kristus dalam kehidupan kami. Saat ini kami buka hati kami, angkat tangan kami, dan kami selesai terima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah oleh Roh Kudus mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Selamat Natal, Tuhan berkati. Sekali lagi kami GBI Fund mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru. Semoga kita bertemu kembali di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. One. We wish you